Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Ya, setelah di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara men-setup Accurate 5 kontraktor. Sekarang kita akan masuk transaksi ya. Jadi bagaimana cara membuat transaksi di project kontraktor. Kita lihat dulu di sini di navigator, di Explorer ya untuk project kontraktor. Kita kemarin sudah membuat di material, labor, dan price analysis. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mulai dari project, material in use, expense payment, project survey, bill, sampai dengan project ending. Termasuk juga nanti kita bagaimana melihat hasil di laporannya. Yuk kita lanjut. Oke, di sini kita masuk ke bagian project ya. Kita ceritanya ada ilustrasi ya. Ilustrasi kasusnya adalah kita diminta oleh customer untuk membuat batako sebanyak 50 meter kubik. Nah, bagaimana cara inputnya? Nah, di sini kita bisa buat ya. Transaksi ini kita buat selama bulan Januari 2021 ya. Jadi nanti kita untuk informasinya kita isi di bulan Januari 2021. Project name-nya misalkan kita namakan project batako 50 meter kubik. Description-nya membuat batako 50 meter kubik. Baik, untuk master project kita kosongkan saja. Kemudian untuk ownernya kita pilih ya, customernya siapa yang memesan. Kemudian project type-nya bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan buat batako. Provinsi misalkan diisi. Nah, manajernya misalkan Bapak Budi. Item for bill kita isi tagihan proyek ya. Jadi item ini sudah kita import kemarin ya. Di list itemnya ini sudah ada untuk tagihan proyek ya. Kemudian untuk item for subcon-nya kita pilih itemnya adalah subcon. Ya, ini untuk berjaga-jaga kalau misalkan kita ada bagian dari jenis pekerjaan yang kita subconkan ke pihak luar, maka untuk billingnya nanti akan menggunakan item subcon ini. Nah, untuk account ini juga sudah otomatis terisi ya, karena kita sudah define ya di preferensinya untuk cost and profit centernya seperti ini. Jadi otomatis sudah terisi ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk kontrak number lengkapi dengan data-datanya. Kita asal aja isi 0101. Start date-nya misalkan kita isi dari 1 Januari 2021. Estimated finish-nya kapan? Misalkan finish-nya adalah 31 Januari 2021 misalkan. Nah, untuk payment schedule. Nah, di sini kita tentukan ya. Paymentnya itu rencana untuk termin pembayarannya seperti apa. Misalkan kita contoh saja membuat terminnya itu adalah seperti ini. Misalkan belum ada pekerjaan, belum ada hal yang kita kerjakan, kita misalkan minta DP gitu atau minta pembayaran. Nah, berarti kita isi di sini 0, kemudian persen billnya kita isi berapa? Misalkan 20. Artinya kita di sini 0% ini seperti penjelasan di sini 0% is a down payment. Artinya ini adalah uang muka ya sebesar 20%. Kemudian ketika progres pengerjaan 40% kita nagih lagi yaitu di sini sebesar 60 misalkan. Ketika projectnya selesai 100%, kita nagih adalah sisanya ya seperti ini. Jadi terminnya kita buat seperti ini contoh ya. Kemudian setelah kita sudah membuat di bagian general seperti ini, kita langsung klik masuk ke bagian RAB. Nah, di sini kita nanti memasukkan rincian pekerjaan yang kemarin sebetulnya kita sudah import ya. Jadi di sini di list, di project, di work price analysis. Ya, di sini adalah rincian pekerjaan-pekerjaan yang ada detail barang dan juga labor yang dibutuhkan. Kalau misalkan Sobat Accurate tidak memiliki file dalam RAB ya, file RAB dalam bentuk MS Project, Sobat bisa langsung isi di sini di bagian description dengan cara klik new job, kemudian masukkan detail pekerjaannya apa.
Seperti ini contohnya, dia nanti akan otomatis di bagian atas jenis pekerjaannya, di bawah ini adalah rinciannya. Nah, kalau kita misalkan sudah punya MS Project-nya dan sudah kita buat di sana, kita juga bisa import ya. Caranya bagaimana? Jadi pertama tentu kita harus punya file MS Project-nya. Nah, ini contoh ya, contoh MS Project yang sederhana sekali ya. Jadi di sini saya ada 2 pekerjaan. Nah, di sini ada pengolahan, kemudian resource-nya apa ya, resource-nya ada semen bla 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 gitu ya. Kemudian di bagian pengiriman ada apa? Nah, di bagian pengiriman resource-nya misalkan ada tukang pengiriman gitu dengan nilainya dan unitnya juga. Nah, kalau sudah misalkan kita sudah punya seperti ini, kita bisa langsung import. Cara importnya bagaimana? Jadi kita tinggal klik di sini import from MS Project. Nah, kita tinggal ambil filenya, kemudian kita klik open. Nah, otomatis nanti akan terimport ya ke dalam Accurate seperti ini ya. Jadi tidak perlu input satu persatu kalau kita sudah punya di MS Project ya, seperti ini. Oke, di sini kita untuk volumenya kita isi, misalkan di sini volumenya adalah 50 karena kita akan membuat ceritanya adalah 50 meter kubik batako. Kemudian untuk pengirimannya kita isi 5 gitu ya. Nah, seperti ini misalkan contohnya. Otomatis di sini juga nanti akan mengalihkan ya. Nah, untuk kontraktor di sini ada di bagian persentase di bagian bawah. Misalkan kita mau memarkup nilai ini atau profit kita adalah 20% gitu ya. Ya, kita tinggal masukkan di sini 20%. Ya, otomatis di sini akan menambah nilainya. Nah, kalau kita ada other service misalkan, kalau misalkan ada biaya-biaya lain yang mungkin mau ditambahkan, bisa dimasukkan di bagian other service. Nah, contoh misalkan untuk other service saya masukkan 44.000 ya. Ini supaya nilainya bulat ya, jadi bagus gitu. Nah, ini jadi nilainya grand totalnya adalah 34.100.000. Kemudian ada PPN ya sebesar 3.410.000. Nah, sobat Accurate bisa perhatikan di sini di tab budget and quantity ini adalah rincian ya untuk bagian budgetnya ya. Jadi di sini budget ini kita bisa katakan seperti estimasi modal kita ya. Istilahnya estimasi biaya yang mau dikeluarkan. Kalau yang di sini di bagian price ini adalah harga yang sudah di markup ya. Istilahnya sudah kita markup dengan nilai kontraktor ya, atau istilahnya nilai profit yang mau kita tambahkan. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal klik save and close. Kita sudah membuat project ya, satu project yaitu batako 50 meter kubik. Nah, selanjutnya kita nanti akan masuk ke bagian material in use, expense, survei, bill, dan juga project ending. Dari termin tadi kita sebelum ada pekerjaan kita tadi ada DP ya 20%. Apa yang harus dilakukan? Ya, kita membuat tagihannya. Jadi cara yang kita lakukan adalah project bill. Jadi kita billing ke customer kita, tadi namanya hari-hari bangunan ya. Nah, misalkan tadi kan kita akan mengerjakan proyek ini antara 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021 ya. Misalkan tanggal 1 ini, 1 Januari, kita ada DP ya, ada nagih DP. Untuk project batako, terminnya adalah termin yang ini. Ya, yang pertama di sini akan muncul nilainya ada down payment sebesar 6820. 6820 ini perkalian dari apa sih? Nah, ini dia 20% dari nilai yang ada di RAB ya. Di sini 6820. Untuk mengakui penerimaan uangnya, apa yang kita harus lakukan? Ya, kita harus tinggal membuat sales receipt-nya. Nah, sales receipt-nya kita tinggal klik saja. Di sini kita terimanya tanggal berapa? Misalkan tadi 1 Januari 2021. Ya, di sini 1 Januari 2021. Akunnya apa? Misalkan bank. Nah, kemudian kita tinggal save and close. Nah, jurnalnya apa yang terbentuk? Kita lihat ya, jurnalnya adalah seperti ini. Ya, jadi yang paling penting ini account receivable sekian, ada PPN keluaran juga sekian. Nah, yang paling kita perlu perhatikan adalah ini project advance revenue. Jadi ada pendapatan yang diterima di muka ya sebesar 6820 ya. Ini pengakuan dari DP-nya atau uang mukanya. Uang muka ini nanti akan di settle ya, atau istilahnya akan dimasukkan ke billing-billing berikutnya ya untuk menjadi pengurang dari tagihan kita kepada pelanggan ya. Nanti kita akan lihat jurnalnya di transaksi yang berikutnya.
Oke, ini kita sudah membuat project build untuk DP. Berikutnya kita, karena kita mau membuat batako, tentu kita butuh bahan baku ya untuk dikeluarkan. Kita misalkan tanggal 1 Januari kita mengeluarkan bahan bakunya nih. Bagaimana cara mencatat pengeluaran bahan bakunya? Kita buat dari material in use. Nah, kita klik dari sini, pilih nama projectnya, project apa. Ya, tanggalnya misalkan tanggal 1 Januari 2021. Descriptionnya pengambilan bahan baku. Kemudian kita klik di bagian select material budget. Di sini kita select all saja, kemudian kita oke. Nah, kita sesuaikan di sini yang kita ambil berapa ya. Misalkan contoh kita ambil untuk semen misalkan 150 sak. Kemudian pasirnya kita ambil untuk tahap pertama ini misalkan 8 meter kubik gitu ya. Nah, kemudian untuk foam agentnya saya gunakan misalkan di sini adalah 20 kilo. Kemudian kita save and close. Kita lihat jurnalnya apa untuk pada saat kita membuat material in use ini. Nah, kita bisa klik di sini, nilainya seperti ini. Jadi ada project in process, kemudian kreditnya adalah inventory raw material. Nilai 11 juta ini didapat dari mana? Nilai 11 juta ini adalah nilai actual cost dari bahan-bahan yang kita keluarkan ya. Jadi ini nilainya adalah actual cost dari bahan-bahan yang dikeluarkan. Seperti itu untuk mencatat pengeluaran bahan baku. Selanjutnya misalkan contoh kalau kita ada mengeluarkan biaya untuk bayar upah pekerja misalkan. Catatnya dari mana? Nah, catatnya dari expense payment. Di sini ya. Misalkan kita catat nih tanggal 5 Januari 2021 misalkan. Nama projectnya apa? Misalkan project batako. Dibayarnya dari apa? Dari akun bank misalkan. Nah, akunnya di sini apa? Kita pilih misalkan karena kita bayar upah, kita pilih wages expense. Nilainya berapa? Kita tentukan misalkan 1.500.000. Ya, kalau ada memo silahkan tambahkan memonya untuk menjelaskan untuk apa gitu. Kemudian kita klik OK. Kalau kita mau lihat jurnalnya seperti apa sih hasil expense payment, nah kita nggak bisa langsung klik di sini kemudian lihat jurnalnya ya. Kita kalau ingin melihat jurnalnya dari menulis, kemudian ke general ledger, ke journal voucher. Oke, Sobat Accurate nanti bisa pilih untuk type-nya ini adalah project expense payment. Nah, di sini ada muncul. Nah, kita buka. Jurnalnya adalah project in process, wages expense, dan bank. Ya, jadi sebetulnya ini wages expense ini debit kredit dia habis. Jadi sebetulnya jurnalnya itu adalah project in process pada bank ya, kalau kita summary-kan. Oke, kita sudah membuat proyek, kemudian kita ada billing tadi untuk DP, kemudian sudah mengeluarkan bahan baku sebagian, kemudian juga sudah ada mengeluarkan biaya juga untuk bayar upah ya. Nah, kita lanjut misalkan di tanggal 15 gitu ya. Kita ada nagih lagi ya untuk termin kedua misalkan. Nah, apa yang kita lakukan? Kita billing lagi dari project bill. Kita buat nama customernya adalah hari-hari bangunan, tanggalnya disesuaikan, misalkan tadi tanggal 15 Januari 2021 ya. Di sini kita juga sesuaikan 15 Januari 2021. Nah, untuk projectnya kita tinggal pilih, kemudian terminnya kita ambil yang kedua. Nah, otomatis dia nanti akan muncul ya. Untuk nilainya ini sudah sesuai dengan termin-termin yang kita sudah buat di project. Yang perlu Sobat Accurate perhatikan di sini untuk COGS-nya ini juga sudah otomatis keluar. Nah, COGS ini nilai ini muncul dari mana sih? Nilai ini adalah nilai dari perhitungan seperti ini. Oke, jadi itu perhitungannya adalah seperti itu. Nah, tapi nilai itu adalah nilai dari budgetnya gitu ya. Kalau misalkan kita ingin melihat nilai yang actualnya bagaimana, kita tinggal klik di bagian ini ya, di bagian tombol kalkulator ini. Kita klik. Nah, jadi sebetulnya nilai yang keluar itu adalah sebetulnya adalah 12.500.000. Nilai 12.500 ini didapat dari mana? Didapat dari actual yang sudah kita keluarkan mulai tadi dari DP sampai dengan billing yang sekarang. Jadi tadi kan kita ada keluar material, kemudian ada expense gitu ya. Coba kita lihat ya. Tadi material in use di sini kita refresh lagi ada 11 juta ya. Kemudian tadi kita keluar untuk expense payment 1.500.000. Nah, itulah kenapa ketika kita
klik actual ini, yang muncul adalah 12.500.000 karena sebetulnya actualnya memang kita baru keluar 12.500.000. Kalau sobat ingin dapat nilai actualnya, tinggal klik saja di bagian sini ya, tadi di calculate sehingga dapat 12.500. Untuk mengakui pembayarannya bagaimana? Nanti kita tinggal klik sales receipt. Nah, sobat accurate perhatikan juga di sini ada down payment ya. Nah, down payment ini tadi juga secara pro rate ini kita diperhitungkan ya. Nah, jurnalnya nanti seperti apa kita coba buat dulu untuk penerimaannya ya. Di sini klik sales receipt, kemudian kita ubah di sini tanggal 15 Januari 2021 ya. Di sini kita ubah juga 15 Januari 2021, kemudian kita klik save and close. Baik, kita perhatikan jurnalnya apa ya. Jurnalnya kita bisa klik di bagian show jurnal ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada pengakuan untuk COGS proyeknya ya 12.500.000 karena kita tadi klik calculate sehingga yang muncul di sini adalah untuk actualnya. Kemudian juga di sini ada project revenue-nya juga ya, ada VAT juga dan juga ada account receivable. Oke, itu tadi untuk pengakuan billing yang kedua ya, atau istilahnya termin yang kedua.